Melalui alur cerita yang sederhana namun mendalam, Dunia Sofi mengajak Anda merenungkan pertanyaan-pertanyaan dasar tentang kehidupan, kebenaran, dan jati diri manusia. Setiap bab memperkenalkan tokoh dan aliran filsafat secara bertahap, sehingga Anda tidak merasa digurui, tetapi diajak berpikir bersama. Dengan bahasa yang komunikatif, buku ini mampu menjembatani konsep filsafat klasik hingga modern dalam waktu singkat. Hanya dengan meluangkan sekitar 38 menit, Anda dapat memperoleh gambaran utuh tentang perjalanan pemikiran manusia dari masa ke masa. Dunia Sofi bukan sekedar buku filsafat, melainkan pintu masuk yang menyenangkan bagi siapa saja yang ingin belajar berpikir kritis, reflektif, dan lebih sadar akan makna hidup di tengah keseharian. Selamat datang di Dunia Sofi. Pernahkah kamu berhenti sejenak lalu bertanya pada diri sendiri, siapa aku sebenarnya? Dan bagaimana dunia ini bisa ada? Sebagian besar dari kita menjalani hidup tanpa pernah benar-benar memikirkan pertanyaan itu. Kita bangun, belajar, bekerja, berbicara, tertawa, lalu tidur. Hari demi hari berlalu begitu saja. Tapi suatu hari, sebuah pertanyaan kecil bisa mengubah segalanya. Bagi Sofi, pertanyaan itu datang dengan cara yang sederhana. Sebuah pesan misterius. Bukan jawaban, bukan penjelasan, hanya pertanyaan. Dan sejak saat itu, Sofi mulai menyadari sesuatu yang penting, bahwa manusia tidak selalu berpikir seperti sekarang. Ada masa ketika dunia dijelaskan lewat cerita dan mitos. Petir dianggap sebagai kemarahan langit, badai sebagai hukuman para dewa. Segala sesuatu terasa hidup, namun juga penuh ketakutan. Lalu perlahan, manusia mulai melakukan sesuatu yang berani. Mereka berhenti menerima cerita dan mulai bertanya, apa sebenarnya dunia ini? Apakah semuanya berubah? Atau ada sesuatu yang tetap? Apakah kebenaran bisa ditemukan? Dan bagaimana seharusnya manusia hidup? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menandai lahirnya filsafat, bukan sebagai ilmu yang kaku, bukan sebagai jawaban pasti, tetapi sebagai perjalanan berpikir manusia tentang dirinya sendiri. Dalam perjalanannya, Sofi akan bertemu dengan banyak pemikir. Orang-orang yang hidup ribuan tahun lalu, namun pertanyaannya masih hidup sampai hari ini. Ada yang percaya bahwa segala sesuatu berasal dari satu unsur. Ada yang mengatakan bahwa hidup hanyalah perubahan tanpa henti. Ada pula yang yakin bahwa perubahan itu sendiri hanyalah ilusi. Ada filsuf yang berjalan di pasar hanya untuk bertanya. Ada yang membangun dunia ide yang tak terlihat. Ada yang percaya pada keseimbangan, tujuan, dan akal sehat. Ketika dunia memasuki masa kegelapan dan iman menjadi pusat segalanya, filsafat tidak mati, ia berubah arah. Ia masuk ke dalam diri manusia, mencari Tuhan, makna, dan ketenangan batin. Lalu datang zaman modern, manusia mulai meragukan segalanya. Indra dipertanyakan, tradisi diguncang, akal diuji sampai batasnya, dan dari keraguan itu lahir pertanyaan baru. Apa yang benar-benar bisa kita ketahui? Sejarah pun ikut berbicara tentang kekuasaan, tentang ketimpangan, tentang manusia sebagai bagian dari alam, tentang dorongan-dorongan tersembunyi di dalam jiwa. Hingga akhirnya filsafat tiba pada pertanyaan yang paling sunyi dan paling pribadi, bagaimana aku harus hidup? Tidak ada satu jawaban yang disepakati semua orang, dan mungkin memang tidak pernah ada. Filsafat tidak menjanjikan kepastian, ia hanya menawarkan satu hal yang jauh lebih jujur, kesadaran untuk terus bertanya. Dan mungkin ketika Sofi berjalan menyusuri sejarah pemikiran manusia, ia sedang melakukan apa yang juga kita lakukan hari ini. Mencari makna, mencari arah, mencari diri sendiri. Karena pada akhirnya, ketika kita mulai bertanya tentang dunia, tentang hidup, dan tentang siapa diri kita semua adalah Sofi. Dan inilah Dunia Sofi. Bagian 1, Filsuf Yunani awal. Thales, mencari asal mula segalanya. Perjalanan Sofi dimulai jauh sebelum kata filsafat dikenal manusia. Di sebuah kota pelabuhan bernama Miletus, hidup seorang pria yang tidak terkenal sebagai pendeta, bukan pula penyair. Namanya Thales. Di zamannya, dunia masih dipenuhi cerita tentang dewa. Segala sesuatu dijelaskan lewat kehendak langit. Hujan turun karena belas kasih, badai datang karena amarah. Namun Thales melakukan sesuatu yang berbeda. Ia tidak bertanya, dewa mana yang menciptakan dunia? Ia bertanya,
Apa sebenarnya asal mula dari segala sesuatu? Pertanyaan itu sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sailis percaya bahwa di balik semua keragaman alam laut dan langit, tumbuhan dan manusia, panas dan dingin pasti ada satu unsur dasar yang menjadi asal segalanya. Dan unsur itu, menurutnya, adalah air. Air ada di mana-mana. Ia mengalir, membeku, menguap. Ia memberi kehidupan, dan juga bisa menghancurkan. Tanpa air, tidak ada yang hidup. Dan karena itulah, Sailis yakin, air adalah dasar dari seluruh keberadaan. Hari ini, kita mungkin tersenyum mendengarnya. Kita tahu dunia jauh lebih kompleks. Namun bagi Sophie, dan bagi sejarah manusia, ini bukan soal benar atau salah. Yang penting adalah keberanian berpikir Sailis. Untuk pertama kalinya, alam dijelaskan tanpa mitos, tanpa cerita dewa, tanpa kekuatan gaib, hanya dengan akal manusia. Sailis mengajarkan satu hal yang sangat mendasar, bahwa dunia bisa dipahami, bahwa alam tidak acak, bahwa ada hukum di balik peristiwa, dan di sanalah filsafat lahir. Bukan dari jawaban sempurna, tapi dari keyakinan bahwa bertanya itu mungkin, dan perlu. Bagi Sophie, Sailis adalah pintu pertama. Pintu menuju cara berpikir baru, cara melihat dunia bukan sebagai misteri yang menakutkan, melainkan teka-teki yang bisa dipelajari. Ia belajar bahwa bertanya bukan tanda kebodohan, justru sebaliknya bertanya adalah tanda keberanian. Kesimpulannya adalah bahwa filsafat dimulai saat manusia berhenti menerima cerita dan mulai mencari kebenaran dengan pikirannya sendiri. Heraklitus. Segalanya selalu berubah. Jika Thales mencari sesuatu yang tetap di balik dunia, maka Heraklitus melihat dunia dan tidak menemukan sesuatu yang diam. Baginya, segala sesuatu bergerak. Segala sesuatu berubah. Tidak ada yang benar-benar sama dari satu saat ke saat berikutnya. Heraklitus hidup di kota Efesus. Ia dikenal sebagai filsuf yang murung, yang lebih suka menyendiri daripada berbicara panjang di depan banyak orang. Namun kata-katanya tajam. Ia berkata, kita tidak bisa dua kali masuk ke sungai yang sama. Ketika kita melangkah masuk, air sudah mengalir pergi. Dan saat kita melangkah lagi, kita pun sudah berubah. Bagi Sophie, kalimat itu terasa sangat dekat. Ia menyadari bahwa dirinya hari ini bukanlah dirinya setahun yang lalu. Pikiran berubah, perasaan berubah, pandangan hidup berubah. Heraklitus percaya bahwa perubahan bukan kekacauan, melainkan hukum alam. Siang dan malam, panas dan dingin, hidup dan mati. Semua bergerak melalui pertentangan. Tanpa konflik, tidak ada perubahan. Tanpa perlawanan, tidak ada kehidupan. Api menjadi simbol utama pemikiran Heraklitus. Api tidak pernah diam. Ia selalu bergerak, namun tetap api. Bagi Sophie, ini adalah pelajaran yang menenangkan sekaligus menantang. Bahwa perubahan tidak selalu berarti kehilangan. Bahwa ketidakpastian adalah bagian dari hidup. Kesimpulannya bahwa hidup adalah arus yang terus mengalir. Dan kebijaksanaan lahir dari keberanian untuk ikut mengalir bersamanya. Parmenides. Yang ada tidak pernah berubah. Tidak semua filsuf sepakat dengan Heraklitus. Beberapa dari mereka justru berkata, perubahan itu mustahil. Salah satu yang paling berani mengatakan ini adalah Parmenides. Berbeda dari Heraklitus, Parmenides tidak mempercayai apa yang ditangkap oleh indera. Menurutnya, apa yang terlihat berubah sebenarnya tidak pernah benar-benar berubah. Ia berargumen sederhana namun radikal. Sesuatu tidak bisa muncul dari ketiadaan. Dan sesuatu yang ada tidak bisa lenyap menjadi tidak ada. Maka, menurut Parmenides, segala perubahan hanyalah ilusi. Dunia yang kita lihat, lahir, tumbuh, rusak, mati. Semua itu menipu. Kebenaran sejati, katanya, hanya bisa dicapai lewat akal murni. Bagi Sophie, ini membingungkan. Bagaimana mungkin dunia yang jelas-jelas berubah dikatakan tidak berubah? Namun disitulah pelajarannya. Parmenides mengajarkan bahwa indera bisa menipu, bahwa berpikir tidak selalu mengikuti apa yang terlihat. Terkadang,
Kebenaran menuntut kita untuk melawan pengalaman sehari-hari. Pertentangan antara Heraklitus dan Parmenides menjadi salah satu konflik terbesar dalam sejarah filsafat. Perubahan versus keabadian, dan konflik inilah yang akan terus menghantui filsafat selama ribuan tahun. Kesimpulan, tidak semua yang tampak nyata benar-benar mencerminkan kebenaran. Bagian kedua, filsuf klasik Yunani. Socrates. Hidup yang layak dipertanyakan. Setelah para filsuf awal sibuk memperdebatkan apa itu dunia, apa itu perubahan, dan apa itu keberadaan, filsafat akhirnya berbalik arah. Ia berhenti menatap langit dan mulai menatap manusia di kota Athena. Hidup seorang pria yang tidak pernah menulis buku, tidak membuka sekolah, dan tidak mengaku sebagai guru. Namanya Sokrates. Setiap hari, Sokrates berjalan di pasar. Di jalanan, di tempat orang-orang berkumpul, ia berbicara dengan siapa saja, politisi, pedagang, penyair, bahkan anak muda seperti Sophie. Namun, Sokrates tidak datang membawa jawaban. Ia datang membawa pertanyaan. Apa itu keadilan? Apa itu kebaikan? Apa itu keberanian? Dan semakin lama ia bertanya, semakin jelas satu hal. Banyak orang merasa tahu, padahal sebenarnya tidak. Sokrates percaya bahwa kebijaksanaan tidak dimulai dari kepastian, tetapi dari kesadaran akan ketidaktahuan. Ia pernah berkata, "Aku tahu bahwa aku tidak tahu, bukan sebagai kelemahan, melainkan sebagai kekuatan." Dengan bertanya, Sokrates menggiring orang-orang untuk melihat kontradiksi dalam pikirannya sendiri. Metode ini kemudian dikenal sebagai dialog Sokratik. Bagi Sophie, cara ini terasa sangat dekat. Ia menyadari bahwa banyak keyakinan yang ia miliki tidak pernah benar-benar ia periksa. Ia hanya menerimanya karena semua orang percaya demikian. Sokrates mengajarkan bahwa hidup seperti itu berbahaya. Menurutnya, hidup yang tidak direfleksikan bukanlah hidup yang layak dijalani. Pemikirannya membuat banyak orang gelisah. Ia dianggap merusak pikiran generasi muda. Dan akhirnya, Sokrates dijatuhi hukuman mati. Namun bahkan di saat-saat terakhir hidupnya, ia menolak melarikan diri. Baginya, hidup tanpa kebenaran dan kebajikan bukanlah hidup sama sekali. Sokrates memilih mati daripada mengkhianati pikirannya sendiri. Kesimpulannya bahwa bertanya adalah tindakan keberanian dan mengenal diri sendiri adalah awal dari kebijaksanaan. Plato, dunia ide dan bayangan kenyataan. Kematian Sokrates meninggalkan luka yang dalam. Bagi murid-muridnya, itu bukan sekadar kehilangan seorang guru, tetapi kehilangan seseorang yang berani hidup demi kebenaran. Salah satu murid itu adalah Plato. Plato tidak ingin pemikiran Sokrates hilang begitu saja bersama kematiannya. Ia menuliskannya, ia mengembangkannya, dan dari sanalah filsafat memasuki wilayah yang lebih dalam dan lebih abstrak. Jika Sokrates bertanya tentang cara hidup, Plato bertanya tentang kenyataan itu sendiri. Ia percaya bahwa dunia yang kita lihat bukanlah dunia yang sesungguhnya. Apa yang kita lihat, sentuh, dan rasakan hanyalah bayangan, pantulan dari sesuatu yang lebih sempurna dan lebih nyata. Plato menyebutnya dunia ide. Di dunia ide, keadilan tidak berubah, keindahan tidak pudar, dan kebaikan tidak tergantung pendapat manusia. Bagi Sophie, ini terasa aneh. Bagaimana mungkin dunia yang terlihat jelas di depan mata bukanlah kenyataan sejati? Plato menjelaskannya lewat sebuah kisah yang kemudian dikenal sebagai mitos gua. Bayangkan, manusia terikat di dalam gua. Sejak lahir, mereka hanya melihat bayangan di dinding dan mengira itulah seluruh dunia. Ketika satu orang keluar dari gua dan melihat cahaya matahari, ia akhirnya memahami kebenaran. Namun saat ia kembali, ia justru ditertawakan, ditolak, bahkan dimusuhi. Bagi Plato, filsuf adalah orang yang berani keluar dari gua, dan pendidikan adalah proses membantu manusia berbalik dari bayangan menuju cahaya.
Plato juga percaya bahwa jiwa manusia pernah mengenal dunia ide. Maka belajar bukanlah menerima sesuatu yang baru, melainkan mengingat kembali kebenaran yang pernah kita ketahui. Bagi Sophie, pemikiran ini mengubah cara ia memandang dunia. Apakah apa yang diyakini banyak orang benar-benar kebenaran, atau hanya bayangan yang diwariskan begitu saja? Kesimpulannya bahwa filsafat dan pendidikan adalah perjalanan keluar dari kegelapan menuju cahaya kebenaran. Aristoteles, keseimbangan, tujuan, dan dunia nyata. Aristoteles adalah murid Plato, namun tidak seperti gurunya, ia tidak ingin meninggalkan dunia nyata demi mencari kebenaran di dunia lain. Jika Plato menatap ke atas, Aristoteles menatap ke sekitar. Baginya, kebenaran tidak tersembunyi di balik bayangan, melainkan hadir di dunia ini, di tumbuhan, di hewan, dan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Aristoteles percaya bahwa segala sesuatu memiliki tujuan. Biji tumbuh menjadi pohon, anak berkembang menjadi dewasa. Setiap makhluk bergerak menuju potensi terbaiknya. Untuk memahami dunia, kita tidak perlu melarikan diri darinya. Kita perlu mengamatinya. Aristoteles mempelajari alam, mengklasifikasikan makhluk hidup, dan mengembangkan logika. Karena itulah ia sering disebut sebagai Bapak Ilmu Pengetahuan. Bagi Sophie, pemikiran Aristoteles terasa lebih dekat dengan hidup. Makna tidak harus dicari jauh-jauh. Makna justru hadir dalam tindakan dan pilihan sehari-hari. Dalam etika, Aristoteles berbicara tentang kebahagiaan. Namun kebahagiaan, menurutnya, bukanlah kesenangan sesaat dan bukan pula pengendalian ekstrim. Kebahagiaan lahir dari keseimbangan. Keberanian berada di antara pengecut dan nekat. Kedermawanan berada di antara pelit dan boros. Hidup yang baik adalah hidup yang dijalani dengan akal sehat, kebiasaan baik, dan tujuan yang jelas. Bagi Aristoteles, menjadi manusia berarti menggunakan akal secara bijak dalam kehidupan nyata. Kesimpulannya adalah bahwa kebahagiaan lahir ketika akal, tindakan, dan tujuan hidup berjalan seimbang. Bagian ketiga, filsafat abad pertengahan. Agustinus, mencari Tuhan di dalam diri. Waktu terus berjalan. Kekaisaran Romawi mulai runtuh. Dunia yang dulu percaya pada akal dan keteraturan, kini diliputi ketidakpastian. Di tengah kekacauan itu, manusia kembali bertanya tentang makna hidup. Namun kali ini, pertanyaan itu tidak lagi diarahkan ke alam, melainkan ke Tuhan. Disinilah pemikiran Agustinus muncul. Agustinus percaya bahwa kebenaran sejati tidak sepenuhnya bisa ditemukan di dunia luar. Menurutnya, jika manusia ingin menemukan Tuhan, ia harus menengok ke dalam dirinya sendiri. Di sanalah, dalam kesadaran dan suara hati, Tuhan berbicara. Agustinus banyak terpengaruh oleh Plato. Ia percaya bahwa kebenaran bersifat kekal dan tidak berubah. Namun ia menambahkan sesuatu yang baru, bahwa kebenaran itu hidup dalam relasi pribadi antara manusia dan Tuhan. Bagi Sophie, pemikiran Agustinus terasa sangat personal. Ia belajar bahwa mengenal diri sendiri bukan hanya soal memahami pikiran, tetapi juga perasaan bersalah, harapan, dan cinta. Agustinus mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang gelisah. Hatinya tidak pernah benar-benar tenang sampai ia menemukan kedamaian dalam Tuhan. Ia juga merenungkan tentang waktu. Masa lalu, katanya, hidup dalam ingatan. Masa depan, hidup dalam harapan yang sungguh-sungguh ada hanyalah saat ini. Pemikiran ini membuat Sophie sadar bahwa hidup tidak terjadi kemarin atau esok hari, melainkan pada detik yang sedang dijalani. Kesimpulannya, bahwa mengenal diri sendiri adalah jalan untuk mengenal Tuhan dan menemukan ketenangan batin. Thomas Aquinas, harmoni antara iman dan akal. Beberapa abad setelah Agustinus, dunia mulai berubah kembali. Akal yang dulu dicurigai perlahan mendapat tempat lagi. Disinilah muncul Thomas Aquinas, seorang pemikir yang tidak melihat iman dan akal sebagai musuh. Menurut Aquinas, keduanya berasal dari sumber yang sama, Tuhan. Jika
Iman mengajarkan apa yang harus dipercaya. Akal membantu manusia untuk memahaminya. Aquinas memadukan ajaran Kristen dengan pemikiran Aristoteles. Ia percaya bahwa dunia nyata bukanlah ilusi, melainkan ciptaan Tuhan yang tertata dan masuk akal. Alam semesta memiliki keteraturan, dan keteraturan itu, katanya, menunjukkan adanya Sang Pencipta. Bagi Sophie, pemikiran Aquinas terasa menenangkan. Ia menunjukkan bahwa percaya tidak berarti menutup mata dari logika. Justru dengan berpikir, manusia bisa semakin dekat pada kebenaran. Aquinas bahkan merumuskan argumen rasional tentang keberadaan Tuhan, yang dikenal sebagai 5 jalan. Ia juga berbicara tentang etika. Menurut Aquinas, manusia secara alami cenderung pada kebaikan. Hukum moral bukan sekedar aturan dari luar, melainkan bagian dari kodrat manusia itu sendiri. Hidup yang baik adalah hidup yang selaras dengan akal, iman, dan tujuan penciptaan manusia. Kesimpulannya adalah, akal dan iman bukan lawan, melainkan 2 jalan yang saling menguatkan dalam pencarian kebenaran. Bagian 4. Filsuf modern awal. René Descartes. Aku berpikir, maka aku ada. Memasuki zaman modern, manusia mulai meragukan hampir segalanya. Tradisi lama dipertanyakan, otoritas digoyahkan, dan pengetahuan tidak lagi diterima begitu saja. Sophie merasakan kebingungan yang sama. Di dunia yang penuh informasi dan pendapat, apa yang benar-benar bisa dipercaya? Disinilah pemikiran René Descartes menjadi penting. Descartes memulai filsafatnya dengan satu langkah radikal. Meragukan segalanya. Ia meragukan indera, karena indera bisa menipu. Ia meragukan dunia luar, karena bisa jadi itu hanyalah ilusi. Namun di tengah keraguan total itu, Descartes menemukan satu hal yang tidak bisa diragukan. Saat ia meragukan, ia sedang berpikir. Dan jika ia berpikir, maka ia ada. Cogito, ergo sum. Aku berpikir, maka aku ada. Bagi Sophie, ini adalah titik pijak yang kuat. Segalanya mungkin diragukan, tetapi kesadaran diri sebagai subjek yang berpikir tidak bisa disangkal. Descartes kemudian membedakan antara tubuh dan jiwa. Tubuh adalah materi, ia bisa diukur dan dibagi. Sementara jiwa adalah pikiran, ia berpikir, meragukan, dan menyadari. Pemisahan ini mempengaruhi cara manusia memahami diri hingga hari ini. Kesimpulannya adalah bahwa keraguan bukan musuh kebenaran, melainkan jalan menuju kepastian yang paling dasar. Baruch Spinoza. Tuhan dan alam adalah satu. Jika Descartes memisahkan Tuhan, manusia, dan alam, Spinoza justru melihat semuanya sebagai satu kesatuan. Menurut Spinoza, tidak ada 2 dunia, tidak ada pemisahan antara Tuhan dan alam adalah satu. Segala sesuatu yang adil adalah bagian dari satu substansi tunggal yang tunduk pada hukum sebab akibat. Bagi Sophie, pemikiran ini terasa menenangkan. Dunia tidak digerakkan oleh kehendak yang berubah-ubah, melainkan oleh keteraturan yang pasti. Spinoza percaya bahwa segala sesuatu terjadi karena alasan tertentu. Tidak ada kebetulan. Tidak ada keajaiban yang melanggar hukum alam. Namun di mana posisi manusia? Menurut Spinoza, kebebasan bukan berarti bebas melakukan apa saja. Kebebasan sejati adalah memahami hukum alam dan menyesuaikan diri dengannya. Semakin manusia memahami dunia dan dirinya sendiri, semakin ia terbebas dari emosi yang membutakan. Kebahagiaan, bagi Spinoza, lahir dari pengetahuan dan penerimaan, bukan dari keinginan yang berlebihan. Kesimpulannya adalah bahwa kebebasan sejati lahir dari pemahaman, bukan dari pelarian. John Locke. Manusia sebagai kertas kosong. Berbeda dari Descartes dan Spinoza, John Locke memulai filsafatnya bukan dari keraguan, melainkan dari pengalaman. Locke percaya bahwa manusia tidak membawa ide bawaan saat dilahirkan. Pikiran manusia, katanya, seperti kertas kosong. Semua pengetahuan datang dari apa yang kita lihat,
dengar, dan rasakan. Bagi Sophie, pemikiran ini membuka mata. Siapa dirinya hari ini dibentuk oleh pengalaman, pendidikan, dan lingkungan tempat ia tumbuh. Locke menegaskan bahwa indera adalah pintu utama pengetahuan. Tanpa pengalaman, tidak ada gagasan. Namun Locke tidak hanya berbicara tentang pengetahuan. Ia juga menekankan hak dan kebebasan manusia. Menurutnya, setiap manusia memiliki hak alami, hak hidup, hak kebebasan, dan hak memiliki. Hak-hak ini tidak diberikan oleh negara dan tidak boleh dirampas oleh kekuasaan. Bagi Sophie, pemikiran Locke menunjukkan bahwa filsafat bukan hanya soal ide, tetapi juga tentang bagaimana manusia hidup bersama secara adil. Kesimpulannya adalah kita dibentuk oleh pengalaman. Dan karena itu, pendidikan memegang peran besar dalam kehidupan manusia. Bagian kelima, empirisme, skeptisisme, dan kritik akal. David Hume. David Hume, keraguan terhadap kepastian. Semakin jauh Sophie melangkah dalam filsafat, semakin ia meragakan sesuatu yang aneh. Jawaban bertambah, namun kepastian justru berkurang. Di titik inilah pemikiran David Hume muncul seorang filsuf yang berani melakukan hal yang paling tidak nyaman bagi manusia. Meragukan apa yang paling kita yakini. Hume percaya bahwa semua pengetahuan manusia berasal dari pengalaman. Kita tahu sesuatu karena kita melihat, mendengar, dan merasakannya. Namun Hume mengajukan pertanyaan yang mengejutkan. Apakah kita benar-benar tahu bahwa satu hal menyebabkan hal lain? Ketika kita melihat api membakar kayu, kita yakin bahwa api menyebabkan panas. Tapi menurut Hume, yang sebenarnya kita lihat hanyalah dua peristiwa yang selalu muncul berurutan. Api muncul, kayu terbakar. Kita terbiasa melihatnya bersama, lalu menyimpulkan adanya hubungan sebab akibat. Padahal, hubungan sebab akibat itu sendiri tidak pernah benar-benar kita lihat. Ia hanyalah kebiasaan pikiran. Bagi Sophie, pemikiran ini terasa mengguncang. Jika sebab akibat saja tidak pasti, apa yang bisa benar-benar kita pegang? Hume bahkan meragukan konsep tentang diri. Menurutnya, tidak ada aku yang tetap. Yang ada hanyalah kumpulan pengalaman perasaan, pikiran, ingatan yang terus berubah. Diri bukan sesuatu yang stabil, melainkan arus pengalaman yang selalu bergerak. Kesimpulannya adalah bahwa keraguan mengajarkan kita untuk rendah hati terhadap apa yang kita klaim sebagai kebenaran. Immanuel Kant, batas akal dan dunia yang kita pahami. Pemikiran Hume mengguncang dunia filsafat hingga seorang filsuf Jerman bernama Immanuel Kant berkata, Hume telah membangunkanku dari tidur dogmatis. Kant tidak ingin kembali ke kepastian lama, namun ia juga tidak mau menyerah pada skeptisisme total. Ia ingin menjawab satu pertanyaan besar. Bagaimana pengetahuan mungkin ada? Menurut Kant, pengetahuan tidak datang hanya dari pengalaman, dan tidak pula hanya dari akal. Pengetahuan lahir dari kerja sama keduanya. Dunia memang kita terima melalui panca indera, namun akal manusia secara aktif membentuk pengalaman itu. Ruang dan waktu, sebab dan akibat semua itu bukan sifat dunia itu sendiri, melainkan cara pikiran kita memahami dunia. Bagi Sophie, ini seperti memakai kacamata tak terlihat. Kita tidak pernah melihat dunia apa adanya, melainkan sebagaimana pikiran kita memprosesnya. Karena itu, ada batas pada apa yang bisa kita ketahui. Ada dunia sebagaimana tampak bagi kita, dan ada dunia sebagaimana adanya, yang tidak pernah sepenuhnya bisa kita jangkau. Dalam etika, Kant berbicara tentang kewajiban moral. Manusia harus bertindak bukan karena keuntungan, bukan karena rasa takut, melainkan karena prinsip. Ia menyebutnya hukum moral universal. Kebebasan sejati lahir dari tanggung jawab moral dan kesadaran akan batas akal manusia. Filsafat modern akhir. George Wilhelm Friedrich Hegel, Sejarah sebagai Perjalanan Pikiran. Setelah Kant menunjukkan batas-batas akal manusia, filsafat tidak berhenti. Ia justru bergerak ke arah yang lebih luas. Kini bukan hanya individu yang dipertanyakan, tetapi sejarah umat manusia itu sendiri.
Disinilah pemikiran Georg Wilhelm Friedrich Hegel muncul. Hegel percaya bahwa sejarah bukanlah kumpulan peristiwa acak, bukan kebetulan, bukan sekedar kekacauan. Menurutnya, sejarah adalah proses rasional perjalanan panjang pikiran manusia untuk memahami dirinya sendiri. Ide-ide manusia bergerak melalui konflik. Setiap gagasan melahirkan lawannya, dan dari pertentangan itu lahir pemahaman baru yang lebih tinggi. Proses ini dikenal sebagai dialektika, tesis, antitesis, sintesis. Bagi Sophie, sejarah tidak lagi terasa mati. Ia menjadi dialog panjang umat manusia dengan dirinya sendiri. Perang, revolusi, dan perubahan sosial bukan sekedar tragedi, melainkan bagian dari proses menuju kesadaran yang lebih luas. Hegel percaya bahwa kebebasan manusia tidak hadir sekaligus. Ia tumbuh perlahan, seiring manusia memahami dunia dan posisinya di dalamnya. Kesimpulannya adalah bahwa sejarah adalah perjalanan panjang manusia menuju kesadaran dan kebebasan. Karl Marx, filsafat harus mengubah dunia. Karl Marx adalah murid pemikiran Hegel, namun ia merasa ada sesuatu yang keliru. Bagi Marx, Hegel terlalu sibuk dengan ide. Padahal, kata Marx, yang membentuk sejarah bukanlah gagasan, melainkan kehidupan nyata manusia. Cara manusia bekerja, cara manusia bertahan hidup, cara manusia membagi kekayaan. Marx percaya bahwa sejarah digerakkan oleh kondisi material. Ia melihat konflik antara kelas pekerja dan pemilik modal sebagai motor perubahan sejarah. Ketimpangan sosial, katanya, bukan takdir. Ia adalah hasil dari sistem ekonomi. Bagi Sophie, pemikiran Marx membuat filsafat terasa sangat nyata. Filsafat turun dari menara gading dan masuk ke kehidupan sehari-hari. Marx berkata dengan tegas, para filsuf hanya menafsirkan dunia. Yang terpenting adalah mengubahnya. Filsafat, bagi Marx, harus berpihak pada manusia, terutama mereka yang tertindas. Kesimpulannya adalah bahwa pemikiran sejati tidak netral. Ia berpihak pada keadilan sosial. Charles Darwin. Manusia sebagai bagian dari alam. Charles Darwin bukan seorang filsuf, namun gagasannya mengubah cara manusia memahami dirinya sendiri lebih dari banyak filsuf. Darwin menunjukkan bahwa manusia bukan ciptaan yang terpisah dari alam. Manusia adalah hasil proses panjang evolusi. Melalui seleksi alam, makhluk hidup berubah, beradaptasi, dan bertahan hidup. Bagi Sophie, ini mengguncang pandangan lama. Manusia bukan pusat alam semesta. Ia hanyalah satu bagian kecil dari kehidupan yang terus berkembang. Teori evolusi menantang cara lama memahami tujuan hidup, namun sekaligus membuka kesadaran baru bahwa manusia memiliki tanggung jawab besar terhadap alam dan kehidupan lain. Kesimpulannya adalah bahwa memahami asal-usul kita membantu kita memahami tanggung jawab kita sebagai manusia. Sigmund Freud, diri yang tidak sepenuhnya sadar. Jika Darwin mengguncang cara manusia memandang asal-usulnya, Sigmund Freud mengguncang cara manusia memandang dirinya sendiri. Freud mengatakan sesuatu yang sulit diterima. Manusia tidak sepenuhnya rasional. Menurutnya, banyak keputusan dan tindakan kita digambarkan oleh dorongan yang tidak kita sadari. Pikiran manusia, kata Freud, terdiri dari lapisan sadar dan bawah sadar. Keinginan terpendam, ketakutan, dan konflik batin membentuk siapa diri kita. Bagi Sophie, ini mengejutkan. Mengenal diri ternyata jauh lebih sulit daripada yang dibayangkan. Filsafat kini bertemu dengan psikologi, dan manusia dipandang sebagai makhluk yang kompleks, rapuh, dan penuh konflik batin. Kesimpulannya adalah bahwa mengenal diri sendiri berarti berani menghadapi sisi terdalam yang tersembunyi. Bagian ketujuh, eksistensialisme dan penutup. Søren Kierkegaard menjadi diri sendiri. Setelah perjalanan panjang melalui akal, sejarah, ilmu pengetahuan, dan jiwa manusia, Sophie tiba pada pertanyaan yang tidak bisa diwakilkan siapapun. Bagaimana seharusnya aku hidup? Disinilah pemikiran Søren Kierkegaard mengambil tempat. Kierkegaard percaya bahwa kebenaran sejati tidak bersifat umum, ia bersifat personal. Menurutnya, hidup tidak bisa dipahami sepenuhnya melalui sistem besar atau teori yang rapi. Yang paling penting bukan apa yang dipikirkan semua orang, melainkan pilihan individu.
Hidup, kata Kierkegaard, penuh dengan kecemasan. Namun kecemasan bukan kelemahan. Ia adalah tanda bahwa kita bebas memilih. Manusia tidak bisa bersembunyi di balik tradisi, aturan, atau pendapat orang lain. Setiap pilihan adalah tanggung jawab pribadi. Bagi Sophie, pemikiran ini terasa sangat dekat. Tidak ada peta pasti dalam hidup. Setiap orang harus menentukan maknanya sendiri, meski tanpa jaminan bahwa pilihannya benar. Kesimpulannya adalah bahwa menjadi diri sendiri adalah tugas seumur hidup yang tidak bisa diwakilkan siapapun. Jean-Paul Sartre, manusia bebas dan bertanggung jawab. Jean-Paul Sartre melangkah lebih jauh. Ia mengatakan sesuatu yang terdengar sederhana, namun sangat mengguncang. Eksistensi mendahului esensi. Manusia tidak dilahirkan dengan tujuan yang sudah ditentukan. Tidak ada takdir yang bisa disalahkan. Tidak ada peran tetap yang harus dijalani. Kitalah yang menciptakan makna hidup melalui tindakan. Bagi Sophie, ini terasa membebaskan dan sekaligus menakutkan. Jika tidak ada alasan di luar diri, maka semua pilihan benar-benar milik kita. Bahkan menolak memilih adalah sebuah pilihan. Sartre percaya bahwa manusia sepenuhnya bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Kita bukan apa yang kita katakan, kita adalah apa yang kita lakukan. Kesimpulannya adalah bahwa kebebasan bukan hadiah, melainkan beban tanggung jawab yang tidak bisa dihindari. Penutup besar, kita semua adalah Sophie. Di akhir perjalanannya, Sophie akhirnya memahami sesuatu yang penting. Filsafat bukanlah kumpulan teori lama yang berdebu. Ia adalah cermin kehidupan manusia. Setiap filsuf yang ia temui tidak memberi jawaban akhir. Mereka hanya menunjukkan cara bertanya yang berbeda. Dan mungkin memang tidak pernah ada satu jawaban untuk semua orang. Filsafat tidak menjanjikan kepastian. Ia hanya mengajak kita untuk tetap heran, tetap ragu, dan tetap berpikir, karena disitulah manusia hidup sepenuhnya. Dan mungkin ketika kita mulai bertanya tentang dunia, tentang hidup, dan tentang siapa diri kita sedang melakukan perjalanan yang sama seperti Sophie. Karena pada akhirnya, kita semua adalah Sophie, dan inilah dunia Sophie. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika channel ini sangat bermanfaat bagi Anda.